Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran yang agung, Islam yang menjadi mukjizat sallallahu alaihi wasallam diturunkan di bulan Ramadan, maka menjadi bulan yang mulia. Bahkan udara keberkahan bulan Ramadan telah dirasakan di hari-hari menjelang datangnya bulan Ramadan. Maka sepatutnya sebagai orang yang beriman merasa bergembira dengan adanya bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal-amal kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan dibelenggu, dan pintu-pintu surga dibuka lebar. Maka ini menunjukkan bahwa kemuliaan bulan Ramadan begitu luar biasa. Pintu-pintu neraka ditutup rapat sehingga Allah mempersempit gerak langkah orang yang beriman untuk terjatuh pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu surga dibuka lebar sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang beriman untuk meraih keberkahan dengan memperbanyak amal ibadah yang akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan bonus yang istimewa di bulan suci Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Satu amalan diganjar dengan pahala kebaikan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Satu amalan yang kita kerjakan diganjar dengan pahala selama 1000 bulan. Ucapan subhanallah, ucapan tasbih subhanallah akan mendapatkan ganjaran sebagaimana kita bertasbih selama 1000 bulan atau 83 tahun. Subhanallah. Inilah kemurahan dan kedermawanan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu amsaluha ila 700 dha'f." Qala Allah ta'ala, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi." Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diganjar dengan 10 kebaikan dan dilipat gandakan hingga 700 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali as-saum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini memotivasi kita orang-orang beriman untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Allah telah menciptakan 12 bulan dalam setahun, dan satu di antaranya adalah bulan Ramadan. Selama 11 bulan kita
sibuk dengan aktivitas dunia kita, maka Allah memberikan satu keistimewaan kepada umat akhir zaman ini dengan memberikan satu bulan yang penuh dengan keistimewaan, yakni bulan Ramadan. Satu kebaikan setara dengan kebaikan yang dilaksanakan selama 83 tahun. Saudaraku yang berbahagia, hadis tersebut juga menunjukkan keistimewaan bahwa di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan pahala oleh orang-orang beriman. Dan satu keistimewaan amalan puasa di mana Allah menyebutkan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Memiliki keistimewaan di sisi Allah akan membalasnya terhadap ganjaran puasa tersebut, karena di dalam puasa terdapat kesabaran, dan kesabaran itulah yang mendatangkan pahala tanpa batas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Saudaraku yang berbahagia, ada 3 kesabaran. Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, sabar ketika menghadapi takdir yang kita tidak senang. Dan bukankah di dalam kita menjalankan puasa terdapat 3 kesabaran tersebut? Ketika seseorang berpuasa, tentu dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ibadah yang ada di dalamnya. Maka itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika orang berpuasa, dia bersabar menahan diri dari hal-hal yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan, ketika orang berpuasa di siang harinya, dia dilarang melaksanakan hal-hal yang sebelumnya di bulan lain dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tentu ketika orang berpuasa, dia mengalami kesusahan menahan haus dan lapar, bahkan menahan diri yang terasa lemas. Itulah kesusahan-kesusahan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa, dan kesabarannya itulah yang sepatutnya atau Allah berikan ganjaran dengan pahala yang terbatas. Kemudian keistimewaan puasa yang lain adalah Allah menyebutkan bahwa puasa itu adalah untukku. Ya, ini disebabkan karena sebahagian para ulama kita menjelaskan bahwa puasa memiliki keistimewaan di mana seseorang yang berpuasa, ia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia, hanya dia dan Allah sendiri yang tahu. Maka ketika orang berpuasa, ketika dia menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puasa menjadi milik Allah.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan momen yang sangat berharga ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini dengan amal ibadah, dengan semangat untuk senantiasa mengamalkan semua amalan ibadah yang pernah kita laksanakan. Bahkan amal-amal yang kecil sekalipun, tersenyum ketika menghadapi saudara kita, mengucapkan salam pada saudara kita, menegur dan memberikan sedekah infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW adalah qudwah kita, yang manusia yang paling dermawan, dan bahkan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, berbanyak amal ibadah kita untuk bekal di akhirat nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keafiatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya hingga akhir bulan Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.